Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu hamdan syakirin wa nastajibu lahu istijabatat ta'i'in wa nulabbi hajatahu talbiyatal khashi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, para orang tua kami yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dan petunjuk yang senantiasa tercurah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian sholawat bertangkaikan salam tak pernah bosan untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat kita termasuk umat-umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian tafsir kita masih pada surah Abasa, yang mana kita akan melanjutkan ada ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna sababnal ma'a sabba. Anna, sesungguhnya kami. Penggunaan kata kami di sini menunjukkan bahwa dalam prosesnya Allah melibatkan makhluknya. Ingat, setiap kali Allah menggunakan kata kami pada saat menyebutkan dirinya, itu tandanya pada prosesnya Allah melibatkan makhluk-makhluk lainnya. Anna sababnal ma'a sabba. Sababnal ma'a sabba, mencurahkan air sederas-derasnya. Nah, kata sababna, kata Syekh Muhammad Said Tantawi, itu maksudnya adalah menurunkan air dengan jumlah yang banyak. Maka makna ayat ke-25 adalah sesungguhnya kami telah menurunkan air hujan dari langit. Jadi yang dimaksud mencurahkan air sederas-derasnya adalah hujan yang diturunkan dari langit dalam jumlah yang begitu banyak. Dalam bahasa agama hujan itu adalah rahmat. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Itu diantara zikir yang diajarkan pada saat hujan turun. Kita dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya. Makanya bagaimanapun itu hujan turun, meskipun kita tak enak hati menerima hujan tersebut,
tak boleh kita mencaci maki hujan. Mau dia hujan aja pun tak kering-kering pakai aku emosi lah boleh. Emosi dia, menurunkan hujan siapa? Allah. Sebenarnya masalahnya itu bukan pada hujannya. Masalahnya itu ada pada manusia. Karena manusia ini dikasih hujan kadang tak sonang dia, tak korek pakaian kadang. Tak hujan-hujan pun juga tidak sonang. Hujan salah, tak hujan salah. Maunya dia yang mengatur dunia ini. Akan pengen hujan. Kalau mau tak hujan, tak hujan. Mana bisa? Kita hidup dalam aturannya Allah, bukan Allah yang dalam aturan kita. Makanya apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah turunkan kepada kita, maka kita cukup menerimanya dengan penuh syukur. Nah, yang membuat kita ini tak bersyukur apa? Apa Bapak Ibu? Apa yang membuat kita tak bersyukur? Tidak hanya dalam hal hujan, terkait semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masalah utamanya karena kita sering memperhatikan nikmat orang lain. Tengok orang udah punya rumah mewah, awak jadi pengen. Padahal udah punya rumah kita. Yang awak tengok yang nikmatnya lebih banyak. Padahal yang menurut dia itu nikmatnya lebih banyak. Kalau di total belum tentu. Karena Allah memberikan nikmat kepada hambanya sesuai porsinya. Barangkali ada orang punya kelebihan harta, rumahnya besar, kendaraannya lengkap, keretanya ada, mobilnya ada, tetapi keluarganya berantakan. Berapa banyak jamaah yang mengadu saya di jamaah-jamaah menengah ke atas. Saya Pak Ustaz, anak saya Pak Ustaz kena narkoba katanya. Nah, Bapak Ibu tak diberikan kelebihan harta, tetapi cobalah lihat Bapak Ibu diberikan kesehatan, buktinya bisa nyampe di majelis ini. Dan di antara nikmat yang sering sekali kita lupakan, nikmat hidayah. Ringan langkah kaki kita, terbuka pintu hati kita untuk datang ke masjid. Bukan tak banyak masyarakat Jalan Mawar, ya kan? Mawar sampai Mawar berapa, Pak? 10. Mawar 1 sampai Mawar 10. Mawar Raya. Wah, belum lagi anggrek. Bukan tak banyak. Dari sekian masyarakat Jalan Mawar Anggrek ini, inilah orang-orang pilihan Allah. Masya Allah. Lihajatikum syadidah ilaihi fi hayatikum, kata Syekh Muhammad Said At-Tantawi. Allah turunkan hujan untuk memenuhi hajat kalian yang begitu banyak dalam menjalani kehidupan. Emang kalau tak hujan-hujan repot kita. Mana lebih sakit? Hujan yang terlalu deras atau hujan yang tak pernah datang? Kalau Bapak Ibu dihadapkan dua pilihan, mana yang Bapak Ibu pilih? Hujan yang begitu deras atau hujan yang tak kunjung datang? Kalau kita disuruh pilih, hujan yang begitu deras. Apa yang membuat banjir? Bukan kita perlu sampah. Sewaktu saya masih di Perumnas ini, di Perumnas Residen sini, waktu saya perhati itu, aduh, ngerikan itu orang buang sampah itu. Kayak sedokan itu dia nggak pernah itu tong sampah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tidak merusak bumi Allah, ya mudah-mudahan bagaimanapun hujan ini derasnya, mudah-mudahan kalaupun banjir tak pernah sampai tenggelam.
Kemudian masuk ke ayat selanjutnya, tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan belahan yang sempurna. Kata Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, maksud kami belah bumi di sini adalah kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan atasnya. Macam-macam tumbuhan itu tumbuh di atas muka bumi Allah. Dan alhamdulillah negara kita ini adalah negara yang sangat subur. Batang pun dilempar pok bisa tumbuh subur. Di Mesir itu ada juga daerah yang memang di kabupaten itu sangat subur tanahnya. Apa nama daerahnya? Fayum. Jadi pernah saya dibawa main sama kawan saya orang Mesir. Yuk main kau dulu ke daerahku katanya. Ayo saya bilang, daerahku subur, banyak makanan katanya. Buah-buahan tumbuh. Dalam hati saya hebat kali. Jadi ikut saya 4 jam perjalanan. Ya, biasanya kalau di Timur Tengah itu ciri khasnya padang pasir, bangun-bangunan tanpa pohon. Memang di daerah Fayum itu ya sangat subur tanahnya. Nah, Indonesia alhamdulillah, nah ini tanahnya begitu subur. Fa'ambatna fiha habba. Pada ayat selanjutnya Allah katakan, maka kami tumbuhkan di dalamnya biji-bijian. Nah, biji-bijian ini mencakup segala jenis tumbuh-tumbuhan yang masuk kategori biji-bijian. Gandum, padi, apa lagi? Jagung, apa lagi Pak? Dan sebagainya lah. Yang biasanya biji-bijian ini menjadi makanan pokok manusia. Hampir rata-rata makanan pokok kita ini semuanya berasal dari biji-bijian. Kalau yang roti sumbernya dari gandum, kita nasi sumbernya dari padi. Cuman satu Pak yang pernah saya baca makanan pokoknya bukan biji-bijian. Negara Ethiopia Pak, pisang makanan pokok orang itu. Jadi pisang itu yang diolah-olah. Pisang makanan pokok orang itu. Kalau pikir-pikir, kalau pagi siang sore malam makan pisang, makan kemecer. Makan pisang terus, tapi itulah penyesuaian. Kalau di Mesir itu nama rotinya roti mesh, terbuat dari gandum. Kalau saya semasa di Mesir makan sehari 3 kali, tapi 2 kali roti khas Mesir namanya mesh. 1000 dapat 5 roti bulat-bulatnya, padat rotinya itu. Kalau roti di Indonesia dicelupkan ke teh manis jadi kempis. Kalau ini enggak padat ya. Kalau makan nasi, bapak ibu makan nasi, siang enggak makan nasi, sore kan agak lapar rasanya. Tapi kalau makan isi nih, makan kita pagi, malam baru kita terasa lapar. Jadi lebih padat dari perut. Kalau orang-orang Indonesia baru pertama kali nyampe, tak tolak dia itu makan isi setiap hari. Kalau saya, tak kenapa itulah anugerah yang Allah berikan kepada saya. Apapun makanan saya suruh-suruh saja ya. Mau kata orang kayak muntah kucing kata orang. Ya, Allah berikan saya nikmat bahwa setiap makanan yang saya makan itu terasa nikmat. Kalau saya pikir-pikir, mula-mula saya itu nikmat itu muncul, nikmat makan itu semasa pesantren. Kalau dulu sebelum masuk pesantren banyak kali pantangan makan. Kalau makan telur tak suka kuningnya, kalau makan ikan cuman suka ikan lele, kalau makan ayam harus digoreng, kalau sayur sukanya cuman kangkung. Gitu dulu waktu sebelum masuk pesantren. Begitu masuk pesantren, lauknya tiap hari sayur sama kerupuk. Darullah apa? Sayur sama kerupuk. Tanya sama Bu Aisyah. Anaknya itu satu angkatan saya. Anaknya Bu Aisyah. Tiap hari sayur sama kerupuk, tiap hari sayur sama kerupuk.
sekali ada lauknya sambal ubi. Terinya 1-2 biji saja. Makanya kalau penyakit anak pesantren apa? Ngantuk. Anak pesantren itu kalau guru mengajar tak seperti anak luar pesantren. Kalau anak luar pesantren masalahnya guru mengajar apa? Ribut. Terlalu aktif, terlalu bergizi lah pula makanan yang dimakan. Kalau kami kekurangan gizi, guru ngajar gini tidur semuanya. Kadang pernah satu guru itu masuk, kami semuanya tidur, kecuali saya waktu itu yang tak tidur. Kalau saya begini terus, kawan-kawan semua tidur, saya tetap. Gurunya pun pengertian pula, tak apalah membangunkan, ngajar aja dari suruh walaupun cuma saya. Giliran datang guru yang killer, yang kejam, suka gibah apanya santrinya, semuanya terbangun. Awak pula yang mengantuk. Masih ingat sih ada namanya Ustaz Ginting. Masuk dia orang karu, pokoknya takut dagang sama Pak Ginting ini, Ustaz Ginting. Semuanya ada yang tidur. Saya tak kenapa ngantuk kali macam itu tidur. Habis itu dia gibah sama Ustaz Ginting. Tapi tak ada saya bencinya sama guru-guru pesantren. Walaupun kena gibal pakai rotan, pakai tali pinggang, ya banyak sekali rasa hormat saya sama guru-guru saya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada ayat-ayat yang selanjutnya. Wa inaban wa qabba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba wa inaba. Apa inab? Inab itu buah yang makruf, yang sudah sama-sama kita kenal dan sama-sama tahu betapa lezatnya buah tersebut. Buah inab itu itu diantara tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan. Inab, anggur. Dulu sewaktu saya di Mesir, Pak, di Mesir itu kan gak ada daun ubi. Jadi pengganti daun ubi itu daun anggur di Mesir. Kami mahasiswa Indonesia. Jadi di Mesir itu daun anggur itu rupanya dimasak. Daun anggur kalau bapak ibu masak itu agak kecut. Jadi rebusan pertama itu dibuang, habis itu direbus kembali, percis sekali kayak daun ubi. Kayak gitulah kami dulu mahasiswa Indonesia. Kemudian khotbah itu apa? Segala sesuatu yang dapat dimakan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini sayur-sayuran maksud khotbah itu, termasuk timun, kemudian kangkung dan lain sebagainya. Khotbah sayur-sayuran. Kalau orang dulu suka makan sayur, kalau anak zaman sekarang sukanya yang goreng. Cak, tengok anak cucu bapak itu kesukaannya apa? Apa ayam goreng. Kalau orang dulu kan suka makan sayur. Saya nenek saya itu almarhum, kalau saya perhatikan sering dia makan nasi cuma sayur aja. Bukan karena tak ada lauk ayam atau ikannya. Ibu saya pun juga seperti itu. Orang dulu memang kayak gitu, suka makan sayur. Anak zaman sekarang payah cari yang suka makan sayur. Taunya yang Kentucky aja. Yang udah kena suntik vaksin. Kalau bahasanya apa? Yang udah disuntik itu ayam bodoh. Ayam bodoh. Kalau kita kan beli aja yang potong gitu. Kalau dulu waktu saya di Mesir, kami tuh ayam tak ada yang langsung udah dipotong, Pak. Pokoknya datang kita ke peternakannya, pilih. Dibilang dia itu pakai bahasa Arab, mau ayam sehat apa ayam sakit. Kalau ayam apa itu ayam kampung, kalau kita biasanya ayam kampung, itu dikunci lah itu kandangnya kan. Kalau ayam yang udah disuntik dibuka aja selalu ada. Mau disepak, mau hujan melanda, petir menyambar, mungkin ayam bodoh, kayak bilang ayam bodoh. Oke, nanti cobalah Bapak Ibu sesekali lihat ayam-ayam yang udah disuntik itu, yang disuntik supaya biar cepat besar. Lebih cepat dia besar daripada waktu yang seharusnya, kan begitu. Suntik tuh bodoh deh.
Kalau ayam kampung itu pantang dibuka sedikit belum nak kabur dia. Nah, itu yang sering kita makan itu ya kan. Itu pula yang sedap, aduh, termasuk lawak salah satunya ya kan. Kemudian zaitun wa nakhla, zaitun. Apa zaitun? Minyak zaitun. Kalau di dalam Al-Quran zaitun ini minyak yang diberkahi kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memang kata banyak para ahli medis, ahli kesehatan, memang zaitun ini banyak kali apa ya khasiatnya. Ada yang mengatakan zaitun ini dapat mencegah kanker. Orang kalau udah kena kanker, Pak, aduh, udah sulitlah bertahan hidup. Apalagi kalau kantong kering ini, Pak. Kalau udah kena kantong kering ini, aduh, habis. Gimana lo bertahan hidup ya kan? Nah, jadi zaitun ini dapat mencegah kanker. Tapi kanker dalam artian penyakit, bukan kantong kering. Nanti kantong kering pula Bapak Ibu kira kan minum zaitun tiap hari, keringnya kantong apa sih? Kemudian dapat pula memelihara fungsi otak. Memelihara fungsi otak. Jadi kalau orang yang masaknya itu minimal menumis. Ibu-ibu kalau seandainya masak, ya kalau minyak yang kelapa sawit itu yang biasa dimoli dan lain sebagainya itu untuk goreng, untuk numis-numis coba minyak zaitun. Kemudian mengatasi sembelit. Mohon maaf, tidak hanya diminum. Kalau seandainya Bapak Ibu keras, payah kali bongkar besar, ambil minyak zaitun itu, oleskan ke bagian anus kita langsung. Kalau nggak lancar nih. Kemudian mengendalikan kadar gula. Mengendalikan kadar gula supaya tak kena diabetes kita. Kemudian ada pula yang mengatakan dapat mengontrol tekanan darah. Kemudian menurunkan kolesterol. Rendah kolesterol itu minyak zaitun itu. Kalau minyak-minyak biasa itu kan tinggi kolesterol. Untuk Bapak Ibu yang memang udah rentan sama kolesterol ini kan semestinya menjaga. Kemudian mengurangi risiko penyakit jantung. Kapan saya waktu itu menjenguk ada tetangga di kampung itu kena sakit jantung, udah dipasang itu jantungnya itu. Jadi dibilang itu di rumah sakit medis terlalu pakam untuk spesialis penyakit jantung. Datang kita jam 8 pagi, jam 5 sore itu baru apa? Baru dapat giliran apa? Tandanya apa? Banyak kali orang sekarang kena penyakit jantung. Yang kena itu gak hanya yang tua, yang muda pun juga. Faktornya apa? Faktornya makanan. Beberapa waktu lalu ada itu alumni kami 2 tahun di atas saya, alumni pesantren Darul Arafah 2 tahun di atas saya. Berarti kalau saya umurnya 28, 30 lalu. Itu abang itu meninggal karena terhimpit jantungnya. Terhimpit sama lemak, berarti kegendutan nggak bisa juga. Memang zaitun ini banyak manfaatnya, tapi manfaatnya sesuai pula sama kantong kan. Mahal ini Pak zaitun ini, tapi tak kalah mahal-mahal kali. Lebih mahal lah pula paket data Bapak ya kan. Kemudian nakhla itu kurma. Bapak Ibu, kalau ini saya dapat informasi dari Dr. Saidul Akbar ya. Dr. Saidul Akbar, kalau Bapak Ibu yang punya handphone kemudian sering melihat video-video Dr. Saidul Akbar ini kan beliau dokter tapi fokus untuk obat-obat herbal. Jadi di antara kesalahan yang sudah mendarah daging di tengah masyarakat, banyak di antara kita mengira kurma muda itu lebih berkhasiat daripada kurma matang.
terutama dalam hal program kehamilan. Jadi kalau kata Zaidul Akbar itu nggak ada bedanya sebenarnya kurma muda sama kurma tua atau kurma matang. Ya kalau untuk orang yang program hamil, kalau kata Zaidul Akbar, ya karena kami lagi program hamil sering kami lihat video-video. Kalau kata Zaidul Akbar, ya udah kurma matang aja. Karena yang dikejar adalah antioksidannya. Jadi kurma itu mau yang muda mau yang matang, yaitu antioksidannya sama-sama tinggi. Nah masalahnya kan entah siapa yang pertama kali menghembuskan khasiat kurma muda, kan sering dengar itu kurma muda. Nah kurma muda ini karena diyakini khasiatnya luar biasa, padahal sama saja dengan kurma tua, sehingga dijual dengan harga yang tinggi. Nanti Bapak Ibu di sini ada anak atau cucu yang ingin membeli kurma muda, bilang aja beli aja kau kurma matang. Tak ada bedanya itu. Karena kurma muda di samping payah mencarinya, mahal pula harganya. Saya Bapak Ibu untuk program hamil ini, untuk beli yang herbal gitu, udah jutaan habis. Bolak-balik beli kurma muda, pesan. Ada bisa kita cari-cari di toko-toko sini. Online, kadang di Medan belum tentu ada, dari Jakarta online. Makan ini kurma muda itu sepat itu rasanya gitu Pak, kurma muda. Rupanya setelah saya lihat video-videonya Dr. Zaidul Akbar, tak ada bedanya antara kurma muda dengan kurma tua. Wahada'iqa hulba yaitu taman-taman yang berisi dengan buah-buahan dan jenis-jenis tanaman-tanaman lainnya. Itu diantara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mata'an lakum wa li'an'amikum, kata Allah. Mata' itu yang dimaksud di sini adalah kesenangan di dunia. Kesenangan di dunia itu adalah kesenangan yang manfaatnya diperoleh oleh manusia dan memiliki batas waktu tertentu. Nah, kalau kesenangan dunia seperti itu, punya batas waktu tertentu. Beli rumah, ada nanti batas waktunya itu. Nah, bisa jadi nanti ada kalanya kebakaran, ada kalanya kena gempa bumi hancur, ada kalanya tak sanggup bayar KPR-nya ditarik bank. Setidaknya kesenangan dunia itu hanya bisa kita nikmati sampai napas terakhir kita hidup di dunia ini. Begitu mati udah tak ada lagi itu. Makanya punya jangka waktu tertentu. Punya kereta, seberapa tahan sih kereta itu? Jarang orang kalau punya kereta udah 10 tahun mesti dia bertahan. Ada orang pokoknya selesai kredit beli baru. Kan ada model gitu kan Pak? Selesai kredit beli baru, pokoknya hidupnya kredit aja. Selesai kredit beli baru. Lalu kalau yang pegawai-pegawai ini kan, pokoknya berhutang aja kan. Selesai hutang, hutang lagi. Selesai hutang, hutang lagi. Selesai hutang, hutang lagi. Pokoknya bertimpa-timpa hutang tuh kan. Sampai walhasil udah mentok utang dia ini. Udah gak ada lagi masukan kanan kiri depan belakang. Gaji udah habis. Naik gaji berkala pun berani-beraninya dia nanya ke apa? Ke bank. Mesti bisa mengutang. Padahal cuma gaji berkala. Cuma nambah 200.000 ya Allahu Akbar. Nah, jadi kepada para pengutang, coba diperkirakan, jangan sampai hutangnya itu melebihi dari yang dibutuhkan. Ya disesuaikanlah. Kalau bisa, kalau ilmu dari ibu saya itu, kalau berhutang jangan lebih dari 30%. 30% dari semua pendapatan kita. Ya belak terbalik, 70% dihutang, sisa 30%. Fa'idha ja'atis sokhah, maka apabila telah datang sokhah. Apa itu sokhah? Sokhah itu kata Syekh Muhammad Sayyid Tantawi
adalah suara yang begitu keras yang dapat memekakkan telinga. Maksud daripada sokhoh di sini, suara yang keras memekakkan telinga, yaitu tiupan kedua sangkakala. Jadi sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil sebanyak dua kali. Yang pertama untuk mematikan seluruh makhluk itu, termasuk malaikat Israfil itu sendiri. Semua makhluk Allah dimatikan begitu mendengar tiupan sangkakala, termasuk malaikat Israfil itu sendiri. Nah, tiupan yang kedua itu tujuannya untuk membangkitkan kembali seluruh makhluk Allah, termasuk manusia yang berada di alam kubur, bangkit dia dari kuburannya begitu mendengar tiupan yang kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Yauma, pada hari itu, maksudnya hari di mana kita sudah dibangkitkan. Yafirru, yafir itu secara bahasa artinya melarikan diri. Maksud yafirru di sini yang berarti melarikan diri adalah menyelamatkan diri dari hal yang ditakuti. Lari dia karena takut. Ada hal yang dia takuti, makanya lari. Kayak bapak kalau nengok harimau, lari nggak? Lari nggak pak? Kalau nengok harimau, lari itu namanya yafirru, lari dari hal yang ditakuti. Tapi kalau ada orang lomba lari, itu namanya bukan yafirru. Mau lomba lari dia. Nah, dia kan lari bukan karena untuk hal yang ditakuti. Jadi yafir itu lari karena ada hal yang ditakuti. Jadi kalau kita bicara harimau, Pak, itu Pak Lik saya kan polisi hutan. Sebenarnya binatang apapun itu, sebuah apapun dia sama seperti anjing, sama seperti kucing. Pada dasarnya dia takut sama manusia. Makanya kalau harimau lihat manusia, tak ada satupun yang pasti langsung menerkam, enggak. Dia bakal melihat dulu. Makanya begitu harimau itu melihat, kita melihat dulu. Dia berpikir, ini dia takut gak sama? Begitu kita tunjukkan bahwasanya kita takut, barulah dia menyerang. Tapi itu ternyata, mana tahu nanti bapak tersesat di hutan ya kan, jumpa harimau kan, amalkan aja. Tengok sama harimau, tengok dulu. Wow. Rupanya tak berjalan pula itu teorinya kan Pak. Teori langsung diterkamnya Pak. Nah jadi yafir itu artinya melarikan diri karena ada hal yang ditakuti. Pada hari itu yafirul mar'u, manusia, seseorang lari karena ada hal yang ditakuti. Min akhi, dia punya saudara kandung, dia tinggalkan saudara kandung. Kenapa yang disebut pertama kali adalah saudara kandungnya? Karena biasanya orang ini pada dasarnya ya, lebih dekat dia mau sama saudaranya daripada sama orang tua. Macam saya sama kakak saya, semua yang saya ketahui itu sering saya ceritakan ke kakak saya. Tapi lain pula halnya kalau orang yang memang selek sama kakak adiknya kan, sama abangnya. Tapi normalnya kalau orang yang baik-baik aja, sebelum dia menceritakan ke orang tuanya, biasanya dia ceritakan dulu itu sama kakaknya atau sama abangnya. Saudara kandunglah tempat pertama kali menerima cerita kita. Kelas 4 pesantren, saya mau pindah Pak. Curhat saya ke kakak saya, Kak, Amri pindah sekolah aja lah. Apa dibilang kakak saya? Kau, kata kakak saya, kau kalau seandainya mau pindah pesantren, kau buktikan dulu lah. Kalau kau pindah dari pesantren ini, karena kau mau cari sekolah yang lebih baik. Waktu itu waktu saya kelas 4 pesantren, saya ranking 33 Pak, dari 33 siswa. Demi Allah, ranking 33 dari 33 siswa. Kalau kau mau cari, kalau kau mau pindah dari pesantren, kau buktikan kau yang nomor 1 di sini.
Jangan kau dulu pindah. Kalau kau pindah sekarang pecundang buat gitu kata kakak saya. Termotivasi saya masuk kelas 5 belajar saya Pak. Biasanya besok ujian malam tak belajar. Ini sebulan lagi ujian baru saya udah belajar. Sampai kawan-kawan ngeleceh. Apa kata kawan saya? Cie mau juara umum katanya. Kan ngeleceh itu. Untuk orang yang ranking terakhir dibilang cie mau juara umum katanya. Tetap saya semangat belajar, gak peduli saya. Motivasi saya aku mau juara 1 pindah. Kalau udah juara 1 pindah lah dari pesantren, gak betah lagi. Ujian, kemudian tiba saatnya bagi rapor. Dikumpulkan itu seluruh santriwan dan santriwati pesantren Darul Arafah. 2000 orang berkumpul di lapangan. Diumumkan juara pertingkatan, diumumkan siapa juara umumnya. Saya Pak juara 1 umum. Dari ranking 33. Itu menunjukkan bahwa orang kalau udah serius dia bekerja keras. Insya Allah apapun cita-cita dan keinginan pasti tercapai. Itu sering itu saya sampaikan ke murid-murid saya ketika saya memotivasi. Ini murid saya nih. Saya rasa singkat ya cerita. Itu juga murid saya nih. Ini murid di MTSN, ini murid di PKUD. Itu yang benar itu Pak. Begitu udah juara 1 apalah, udah bintang ya kan, udah mungkin nggak dari pesantren. Udahlah, dijalani pesantren sampai nggak pulang tamat. Alhamdulillah. Jadi pada hari itu kita punya saudara kandung, saking ngerinya lah kejadian yang pada saat itu dialami, tak peduli lagi sama saudara kandung. Wa ummihi wa abi, tidak hanya saudara kandungnya, begitu pula ayah dan omak dan ayahnya, tak peduli lagi dah. Gimana lah omak itu melahirkan kita, ayah itu bekerja keras untuk membesarkan kita. Kalau udah datang hari kiamat, udah datang hari kebangkitan, walaupun saudara kita, ibu dan ayah kita mendekat kita, tak ada lagi kita lihat, tak ada lagi kita pedulikan. Yang ada dalam pikiran kita adalah menyelamatkan diri sendiri dari hal yang ditakuti pada hari itu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari tersebut memiliki urusan yang menyibukkannya sendiri. Punya urusannya masing-masing. Makanya dalam salah satu riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, tahtusyaruna huffatan urratan ghurran. Kata Rasulullah, nanti kalian pada hari kebangkitan kalian dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Punya sepatu mewah, sandal bagus, semuanya kita tinggalkan, tak beralas kaki kita. Kemudian dalam keadaan urratan, urrah itu telanjang kita, Bapak Ibu. Tak berpakaian, ghurlan, tak berkhitan. Dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, bahkan tidak berkhitan. Kata Ibnu Abbas, nah istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah mendengar hadis tersebut, bahwa kelak pada hari kebangkitan kita dikumpulkan dalam keadaan tak berpakaian, tak memakai alas kaki, kemudian tidak berkhitan. Bertanyalah istri Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aw yara ba'duna awrata ba'd. Kalau begitu ya Rasul keadaan di hari kebangkitan, berarti masing-masing di antara kita saling melihat aurat dong. Kalau orang yang otaknya ngeres ya kan, cocok juga nih dari kebangkitan katanya kan. Yang selama ini tak bisa lihat katanya. Kemudian apa kata Rasulullah? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang di hari itu nggak terpikir lagi kita mau lihat aurat perempuan juga, nggak terpikir lagi kita mau melihat orang lain. Kenapa? Karena masing-masing punya urusan besar yang menyibukkan diri mereka sendiri.
Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah katakan wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Pada hari tersebut wajah-wajah kita itu dalam keadaan berseri-seri. Musfirah itu berseri-seri. Dhahikah, tertawa. Mustabsyirah, berbahagia, bergembira. Jadi ada yang wajahnya berseri-seri, dia tertawa, berbahagia. Kenapa? Nah, hal itu disebabkan karena semasa ia hidup di dunia, ia gunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Pak, yang sekarang kita capek karena beribadah, lelah karena berbuat baik, tenang aja Pak. Insya Allah nanti pada hari kebangkitan kita akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang tersenyum berseri-seri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hari-hari kita di dunia digunakan dengan sebaik-baik. Kata Syekh Muhammad Said Tantowi, bahkan kita disambut sama malaikat. Wah, disambut layaknya seorang raja yang disambut oleh rakyatnya. Nah, ada pula sebahagian lainnya wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, yang wajah-wajahnya pada saat itu ditutupi oleh kegelapan. Maksud kegelapan ini wajahnya muram penuh dengan kehinaan. Kenapa? Karena hari-harinya semasa hidup di dunia tidak digunakan dengan baik. Segala kemaksiatan kejahatan yang dia lakukan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Allah tutup pada ayat terakhir, mereka itulah kafarah fajarah. Siapa itu kafarah? Kafarah itu adalah orang-orang yang rusak akidahnya, orang-orang kafir. Siapa itu fajarah? Fajarah itu adalah mereka yang dia beriman tetapi rusak perkataan dan perbuatannya. Barangkali demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selesai kita tafsir Quran surah Abasa. Saya belum tahu surah selanjutnya cocoknya surah apa. Kenapa? Karena setiap saya mau mengkaji suatu surah, saya mempertimbangkan mana surah-surah yang mungkin penjelasannya belum ada pada surah-surah yang sebelumnya. Karena pertemuan kita ini Bapak Ibu sudah masuk ke pertemuan 40 sekian itulah. Jadi bisa jadi kita tetap berada pada juz 30, bisa jadi nanti kita beralih kepada juz 1. Nah, barangkali demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya kira ini udah masuk maghrib atau isya atau belum? Belum kayaknya ya.